Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Hai Tribuners. Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha. Dengan aku Tria. Di Selamat Sore Medan, seperti biasa kita sudah menyiapkan berita yang siap dibagikan untuk Tribuners sekalian. Ada apa aja itu, Ca? Ada, hari ini ada 2 ya Kak. Tapi sebelumnya kita udah lama juga ya nggak bareng ya. Iya, udah lama juga ya, kangen. Kangen ya. Ica dari mana nih? Lagi baru pulang nih jalan-jalan. Oh, kan? kemarin itu dari Asik. Taput. Udah seminggu yang lalu. Asik sih. Dari Taput ya guys. Enak ya kerjanya, kerja sambil jalan-jalan. Kata orang. Kalau kata aku enak. Ya enjoy your job aja lah ya kan. Oke, nah Tribuners, ini udah ada 2 berita ya. Nih dari yang pertama itu dari Binjai ya Kak ya. Iya. Kenapa ini Kak Tri di Binjai? Ada Di apa? Binjai ini ada kecurian ya, maling masyarakat oke. Kota Binjai bahkan lingkungan pemerintah Kota Pemko Binjai dihebohkan dengan video rekaman CCTV berdurasi 2 menit 19 detik yang beredar di media sosial, di mana video yang dimaksud menunjukkan oknum ASN atas nama Edward Kennedy melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Wah, ini ASN mencuri Iya. ya, Kak ya? Mencuri sepeda motor. Oke. Dalam video itu Edward yang merupakan warga Jalan Sisingamangaraja ini menggunakan pakaian dinas ASN atau PNS. Edward melakukan aksi pencurian di daerah Rambung, Kecamatan Binjai Selatan. Parah kali ya. Pakai baju dinas loh dia. Iya. Parahnya Edward mencuri sepeda motor dinas plat merah. Waduh. Yang digunakan lurah mencirim dalam bertugas. Unik ini ya. ASN mencuri motornya lurah berarti ya. Iya, plat merah. Plat merah Nekat. pula itu. Pakai baju ASN pula Iya, itu. apa sih apa motifnya ya, Latar Ca? belakangnya ya. Penasaran kali loh. Se-BU apa dia ya? Iya, aduh. Lalu udah Udah. kita ke videonya aja ya Videonya. Tribuners ya. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Check it out. Iya, itu dia, Ca. Gimana nih Kak Tria? Nekat ya. Tapi dia ditutupin lagi Pakai jaket, tapi tetap pakai celana dinas, pakai baju dinas Iya, kan? tapi kan nggak nampak namanya. Iya, tapi ya bukannya alasannya ya? terekam dengan jelas ya Tribuners ya. Oke, mungkin untuk informasi selengkapnya mengenai bagaimana sih kenapa bisa sampai kayak gitu ya. Kita udah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anil.
Halo Bang Anil, selamat sore. Assalamualaikum selamat Bang sore. Anil. Waalaikumsalam Ica dan Ria. Di mana ini Bang Anil? Ini lagi di Starbucks ini. Oh, lagi di Asik, Starbucks. Ush. Starbucks ya. Starbucks atau Starbat? Starbucks. Starbat. Makanya kok Starbucks kok kayak gitu. Oke. Bang Anil, mungkin dijelaskan Bang terkait kronologinya dulu, kapan kejadiannya, lalu bagaimana nih pergerakan saudara Edward dalam melakukan pencurian ini, Bang? Baik, tadi memang sudah seperti yang disampaikan ya. Nah, jadi memang kejadian beredar viralnya video yang memperlihatkan seorang oknum ASN khususnya di Kota Binjai itu tengah beraksi ya mencuri sepeda motor milik lurah Mencirin yang Kecamatan Binjai Timur, yang dimana sepeda motor itu dicuri oleh pelaku itu di rumah lurah tersebut yang berada di daerah Rambung, Kecamatan Binjai Selatan. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Juli kemarin, 2 hari yang lalu, di mana aksi oknum ASN tersebut yang diketahui bernama Edward Kennedy ini terekam CCTV ya, saat ia membawa kabur motor dinas milik lurah tersebut. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh Camat Binjai Timur yang bernama Fajar Lubis. Dia juga mengatakan bahwasanya kejadian tersebut itu di rumah lurah Kelurahan Mencirin seperti itu. Namun saat ini informasi seperti yang diungkapkan oleh Camat Binjai Timur bahwasanya oknum ASN tersebut sudah diamankan ya oleh pihak kepolisian. Namun hanya saja sampai saat ini kita masih belum tahu nih, karena kondisinya Polsek Binjai Selatan sendiri saat kita konfirmasi, karena TKP-nya itu di Rambung, Kecamatan Binjai Selatan. Ya, kita sudah berkoordinasi atau sudah mencoba menghubungi ya Polsek Binjai Selatan untuk tindak lanjut terhadap oknum ASN tersebut. Namun saat kita konfirmasi itu Kanit Polsek Binjai Selatan yang bernama Ibtu Hasibuea, ia belum memberikan komentar terkait hal tersebut. Bahkan dia sempat mengarahkan wartawan untuk melakukan langsung atau menanya langsung ke penyidik yang menangani perkara tersebut, karena ia beralasan saat ini sedang peralihan ya dari PLT Kapolsek selesai itu menjadi Kanit Polsek Binjai Selatan. Jadi meski demikian pelaku sendiri memang disebut memang sudah diamankan ya oleh pihak kepolisian, seperti itu Kak Ica dan Pria. Oke, baik. Ini saudara Edward ini sudah diamankan penegak hukum, tapi masih belum diketahui diamankannya di mana gitu ya, Bang ya? Ya, karena memang pada mulanya itu kan diamankan oleh pihak kelurahan ya sebenarnya di Binjai Selatan. Namun kabarnya memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, karena memang terkait kasus ini sendiri pihak kepolisian maupun dari pemerintah kota sendiri cukup irit ya untuk berbicara. Jadi sehingga kita masih mencoba menggali terkait keberadaan pelaku tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi, ternyata pelaku ini, si Edward Kennedy ini sebelumnya memang pernah dipenjara ternyata. Betul, terkait penjamretan telepon ya, Bang? Iya, benar. Jadi sebelumnya ia terlibat dalam penjamretan telepon seperti itu. Bahkan ia sempat dihukum selama 1 tahun 4 bulan. Waduh. Yang dimana pada saat itu dikurung di lapas Binjai seperti itu. Namun yang kita herankan, kalau ya karena secara etik ASN itu kalau dia sudah ditetapkan di atas 4 bulan biasanya itu akan dicabut ya status ASN-nya. Namun kenapa sampai Oke. Dan pemerintah Kota Binjai, di mana yang kita ketahui Edward ini sendiri dia bertugas di bagian umum kalau saya tidak salah tadi, di bagian umum di bagian umum sekretariat daerah Kota Binjai. Jadi ia bertugas sebagai ASN di bagian tersebut, seperti itu Ica dan Pak. Oke, baik. Itu Bang, kalau misalnya motornya misalnya nih nggak dapet lah, dia berhasil lah mencurinya, bisa nggak Bang motornya itu dijual? Ya kalau itu sudah pasti ya menjadi upaya si oknum ASN ini. Namun sepeda motor tersebut sudah diamankan juga, sudah kembali lah kepada si pihak atau si lurah tersebut seperti itu. Namun saja kita masih menunggu ya terkait tindak lanjut terhadap oknum ASN tersebut. Jadi memang kita juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Kepegawaian Daerah atau BKD ya,
Tempo Binjai memang kita cukup heran sih. Ini yang sudah viral kalau kita pikir ya kan di media sosial, bahkan di beberapa media-media online juga sudah tayang soal pemberitaannya. Namun kita tadi cukup heran mengapa Kepala BKD sendiri yaitu Rahmat Fauzi mengaku saat dikonfirmasi ia belum mengetahui. Bahkan ia menanya apakah sudah ada laporan ke pihak kepolisian, ia menanya atas nama siapa, gitulah. Setelah kita melakukan konfirmasi dan kita memberitahu namanya siapa dan bahkan sudah diamankan seperti itu. Jadi dia tadi mengatakan dia akan menghubungi atau coba nanti melakukan komunikasi dengan atasan dari oknum ASN tersebut untuk diproses secara administrasi kepegawaiannya seperti itu ya tadi. Baik Bang, ternyata kan tadi fun fact-nya beliau ini saudara Edward ini pernah melakukan kasus penjamretan ya, sehingga ia juga sampai dihukum gitu. Nah, mungkin lantaran sekarang saudara Edward ini kita belum tahu nih keberadaan di mana dan apa penyebabnya. Untuk flashback ke beberapa tahun lalu itu apa Bang penyebab ia melakukan penjamretan itu? Desakan ekonomi kah? Nah, kemungkinan sama nih sama aksi pencurian motor dinas lurah yang sekarang atau gimana? Oke, jadi kita tadi sempat coba mengecek di sistem informasi perkara itu di Binjai. Jadi memang di situ hanya sebagai kronologi kejadian aja. Bahwasanya pada saat itu dia itu sedang bersama istrinya ya. Namun pada saat dia melakukan aksinya, di mana istri dari Edward ini sendiri diturunkan di pinggir jalan, lalu Edward ini menjamret korban dengan modus bertanya jalan seperti itu, Kak. Jadi kita tidak tahu apa motifnya di dalam sistem informasi penagaran negeri Jaya. Namun tidak di dalam sistem informasi tersebut diuraikan aja kronologinya bagaimana dia melakukan aksinya, dan vonis terhadap putusan hakim ya itu selama 1 tahun 4 bulan seperti itu. Jadi ya ini dikenakan dakwaan alternatif 1 pasal 365 yaitu pencurian, Pak, seperti itu ayat 1. Oke, baik. Tapi nanti untuk keberadaan dia terkait kasusnya yang sekarang belum diketahui ya, Bang ya? Ya, sejauh ini ya. Sepertinya memang ditahan di Polsek ya. Kalau informasi yang kami terima itu ditahan di Polsek Binjai Selatan seperti itu. Binjai Selatan. Namun tadi karena pihak kepolisian, karena memang beberapa hari ini kan masih serah terima jabatan di kubu Polres Binjai. Jadi ini beberapa kita bilang pejabat-pejabat kepolisian ini masih enggan untuk berkomunikasi dengan wartawan. Jadi kita masih tetap berupaya untuk mendapatkan kronologi, motif seperti itulah, Kak. Oke, baik Bang. Nah, tapi untuk aksi pencurian motor dinas lurah ini tertangkapnya itu pada saat apa, Bang? Sampai saat ini memang kita belum sampai ke pihak itu ya, Kak, karena memang keterbatasan informasi seperti sulit berbicara ini, Kak, beberapa oknum-oknum. Waduh, sulit berbicara ya oknumnya. Camat ya, makanya bahkan kita sudah bertanya-tanya sebenarnya kalau memang dia pernah terlibat dalam kasus pencurian, mengapa sampai saat ini dia masih menjabat sebagai seorang ASN, Kak. Itu yang masih kita bingungkan gitu. Berarti kan ini seperti ada hal-hal yang patut dicurigai lah. Iya, betul. Ada hal yang aneh lah ya, Bang ya. Baiklah Bang Anil, ditunggu updatean informasinya ya Bang mengenai keberadaan si Edward ini, lalu motifnya apa, bagaimana ia ditangkap, untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Baik, terima kasih banyak Bang Anil atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Anil. Selamat sore Ica dan Pria. Selamat sore Tribuners. Iya. Lucu juga ini ya, Ca. Dia seorang ASN nyuri motor ASN juga. Nah, padahal sebelumnya juga sempat tersandung kasus hukum ya, menjamret loh dia. Kayak mana tuh dia lagi bonceng istrinya, disuruhnya istrinya turun, dia menjamret gitu loh. Biasanya kayak gitu kan, yang diturunin itu bisa ada polisi kan, nggak diangkat. Turun. Ini mau jamret. Turun dulu. Mau jamret. Aduh. Oke. Ya tapi Tribuners, karena masih minimnya informasi ya Tribuners ya. Jadi tim Tribun Medan pastinya akan selalu mencari informasi selanjutnya nih mengenai keberadaan Edward, apa motif dia melakukan kejahatan ini, bagaimana dia sampai bisa masih terus melanjutkan tugasnya sebagai ASN padahal dia pernah pernah ditahan kayak gitu ya, pernah melakukan kesalahan juga sebelumnya. Oke ya, itu dia berita pertama. Nah, selanjutnya ada apa ini, Ca? Selanjutnya ini
Kalau sama Kak Tria ini ada jembatan. Aduh, ada apa aja nih? Jembatan berjembatanan ya Oh, kayaknya iya. Kak Tria ini. Nah, jadi Tribuners sini ada jembatan Sei Deli Medan Pangkalan Masyur penghubung 3 kecamatan di Kota Medan ambruk. Nah, lokasi tersebut terletak di Jalan Brigjen Katamso, gang perbatasan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun. Salah seorang warga yang bernama Rahmat berkata jembatan tersebut ambruk dan tidak bisa dilalui lagi nih sejak Selasa 16 Juli 2024. Katanya saat jembatan tersebut ambruk, para siswa sedang melintas di lokasi tersebut. Ia mengatakan kondisi besi jembatan itu memang sudah keropos nih Tribuners karena dimakan usia dan sempat tertimpa pohon tumbang. Jadi memang udah rusak kian lah gitu Iya. kan Kak. Nah, Rahman menjelaskan jembatan tersebut memang merupakan akses warga setempat dan anak sekolah. Jembatan yang ambruk itu menghubungkan 3 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Medan Maimun. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, untuk looknya gimana nih kira-kira, kita udah ada video, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ini kelurahan apa? Ini nama lingkungannya lingkungan berapa? Ini lingkungan kalau di Sukadana itu. Kita nongkrong di sana. Sejak kapan ini Pak robohnya jembatan ini Pak? Semalam itu jam 1 kebetulan siswa SMP 34 pulang, mereka berkumpulan sekitar 20 orang mengenjut-enjut ini jembatan Bubura. Itu sekitar pukul berapa Pak? Setengah 2 nggak selesai. Setengah 2 siang ya? Pulang anak sekolah. Sebelumnya memang udah ini jembatan ini udah miring atau gimana? Ya, miring, Ada tanda-tanda? miring karena itu pernah tertimpa pohon ini. Pohon dari sana timbang minta ini miring lah dia. Itu udah lama ya? Jadi karena diperbaiki pakai. Yang semalam itu anak sekolah itu Pak, anak SMP itu ada yang terjatuh ke bawah atau gimana ceritanya Pak? Jatuh ke bawah nggak ada, yang tergeletak di lantai ada satu orang perempuan di belakang warga kami tolong. Masih tolong Pak ya? Nggak ada luka ya? Nggak ada. Untuk jembatan ini udah berapa lama nih Pak? Kalau jembatan ini saya pindah kemari kelas 3 SMP, ini sudah ada jembatan untuk penyeberangan. Sekitar tahun berapa? Tahun berapa? sih? 1973 Dan biasanya jembatan ini dipakai untuk apa Pak? penyeberangan aja Pak. Penyeberangan warga, anak sekolah. Untuk akses jalan warga lah ya. Ini Hah? Sepeda motor yang lewat? Oh nggak boleh Pak, sepeda motor kami larang ini. Oh berarti jalan kaki aja? Kaki jalan kaki aja. ini perlintasan dari mana ke mana nih Pak penghubung Ya, jembatannya? dari sini seberang ini ke seberang sana lah. Ini daerah mana? Ini ada masuk ke daerah Medan Polonia, ini juga Medan Johor, karena Medan Maimun, Antar kecamatan ya. Cukup parah ya Kak Tria ya. Ica kalau kayak gitu masih mau. Enggak dong. kita mau gunain jembatan untuk nyampe ke seberang. Ini nggak sampai ke seberang tuh kalau udah kayak gitu namanya ya Tribuners ya. Tapi kalau dari pengakuan Bapak tadi itu memang jembatannya sudah tua, Iya. sudah sempat tertimpa pohon tumbang juga. Nampak ya udah karat-karat. Karatnya parah ya Kak ya. Jadi memang mungkin nggak ada pembaharuan atau bagaimana. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya akan kita tanyakan kepada reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Selamat sore Ica dan Iya. Agak capek mukanya ya Bang, padahal lebih cuti ya Bang ya. Ica kok tahu? Loh, iya tahu, kemarin piketnya nggak dateng nih. Oh, Bang Alfiansyah. Oke, Bang Alfiansyah silakan laporannya mengenai jembatan yang menghubungkan 3 wilayah di Kota Medan ini ambruk. Ya baik Ica dan Ria, untuk informasi jembatan ini tuh sempat viral kemarin, di mana pernah di hari Selasa kemarin jembatan menghubung 3 kecamatan, yaitu kecamatan Medan Maimun, Polonia dan Johor ini roboh begitu. Yang setelah kita baru tahu ke lokasi kejadian, menurut warga di sana itu jembatan ini roboh sekitar pukul 13.00 dan sekitar para anak sekolah ini sedang melintas di lokasi di
juga melintas, tiba-tiba jembatan ini tuh roboh begitu. Namun saat itu tidak ada korban jiwa ataupun korban luka. Namun informasi dari masyarakat ini memang akses menuju 3 kecamatan yang sering dilalui oleh warga dan juga anak sekolah, di mana di sekitar lokasi memang antar kecamatan ini banyak sekolah begitu, dari SD, SMP hingga SMA begitu. Nah, karena jembatan ini roboh itu para siswa dan warga itu harus berjalan memutar begitu dari jalan Titik Kuning itu melintas Brigjen ke Tamso, dan memakan waktu yang lama dan jarak yang jauh begitu akibat jembatan yang roboh ini. Namun informasi dari warga memang jembatan ini itu dibangun oleh warga sendiri, warga di sana, karena asal mula jembatan ini itu berasal dari perlintasan kereta api yang dibangun sejak zaman Belanda gitu. Oh, oke. Para masyarakat di sana itu berinisiatif begitu memperbaiki jembatan itu untuk akses jalan begitu. Namun untuk kendaraan itu tidak boleh melintas, hanya saja berjalan kaki begitu. Nah, Kepri setempat juga mengatakan tadi malam itu pasca viralnya video jembatan roboh ini, Wali Kota Medan itu sempat mengunjungi lokasi begitu dan melihat kondisi dari jembatan itu sendiri. Nah, Wali Kota mengatakan kepada warga, kepada Kepri di sana, pihaknya itu nantinya akan berkoordinasi dengan pihak kereta api Indonesia untuk memperbaiki jembatan tersebut, karena memang jembatan itu bukan milik dari Punko ataupun bukan bagian dari Punko, melainkan karena itu bekas dari rel, itu bagian dari PT KAI begitu. Nantinya pihak Punko itu akan berkoordinasi dan selanjutnya akan memperbaiki jembatan di kawasan tersebut gitu. Oke, baik. Nah, tapi sampai saat ini jembatan tuh masih ditutup ya Bang oleh pihak pemerintah ya. Nah, tapi ada nggak Bang klarifikasi atau penjelasan mungkin terkait perbaikan jembatan yang udah rusak ini? Atau gimana? Yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu nantinya itu Wali Kota ataupun pemerintah Kota Medan itu akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PT KAI, karena itu kan bekas rel. Oke. Pasrel dari kereta api itu akan berkoordinasi dan selanjutnya kemungkinan akan diperbaiki begitu. Berarti Bang selama ini jembatannya itu nggak pernah ya Bang diperbaikin gitu? Nggak ada perbaikan berarti ya? Ya, karena jembatan itu dikelola oleh warga di sana itu mereka hanya memperbaiki seadanya dengan anggaran seadanya begitu, anggaran dari beberapa masyarakat itu memperbaiki jembatan. Namun itu hanya mereka hanya memasang papan saja begitu, tidak memperbaiki besi dari rel yang sudah roboh ini. Tapi ada nggak Bang keluhan dari masyarakat sekitar yang mungkin kayak jadi jauh nih muternya atau gimana? Ya, keluhan tentu saja warga banyak mengeluh begitu, terutama itu anak sekolah, karena mereka ini harus naik angkot lagi untuk pergi ke sekolah yang selama ini bisa berjalan kaki begitu melintasi jembatan ini. Sekarang itu sudah memilih jalan lain dan harus naik angkot begitu. Warga pun berharap agar jembatan ini bisa segera diperbaiki. Betul, bisa dengan cepat diperbaiki ya. Oke, cukup mungkin Kak Tria, aman. Terima kasih banyak ya Bang Alfiansyah atas laporannya, ditunggu update-annya Bang. Terima kasih. Senyuman Bang Fian itu. Sorry. Oke, itu ya Tribuners ya, semoga aja kayak yang harapan masyarakat tadi, semoga pemerintah cepat menangani kasus, membantunya. Jembatan yang ini Ica ini karena kebanyakan kasus ini ya, banyak kasus. Iya, banyak bacain berita kasus. Masa Ica yang kasus? Enggak dong. Kan baru jalan-jalan. Masuk lagi dia. Pak Bobby tadi mau berkoordinasi dulu dengan pihak kereta api tadi ya Kak? Iya, karena itu bekas rel ya Tribuners ya. Semoga aja prosesnya cepat dan penanganan itu segera gitu. Karena ya apapun cerita itu merupakan salah satu jalur yang bisa mempercepat pergerakan masyarakat sekitar. Kita di anak sekolah tuh jadi naik jalan angkot kaki, ya kan? jadi naik angkot. Jadi kan berubah nih rutinitasnya. Ya,
Tapi jangan nekat ya, karena kadang ada loh Kak, ada kayak gitu. Masih ada juga gitu loh anak-anak yang nekat. Ya anak-anak ya dia pun Nekat-nekat aja ya. ya dia pun ngelewatin tuh pasti kan ada digoyang-goyangin kan anak-anak gitu kan. Usil ya. Iya. Kitanya aja yang cupu ya. Iya, kita aja yang jompo. Kita kamu aja. Oke, Tribuners, itu dia 2 berita kita pada hari ini ya. Untuk kalau kalian mencari-cari berita yang lain itu bisa di media sosial kita, ada di bawah ini. Di portal berita juga ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa melalui aplikasi Tribun X. Kalau begitu jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risya, Aku Tria, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.